Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Nah, ini yang belajar bahasa Inggris pernah dapat pertanyaan how are you? Pasti semuanya pernah ya, tetapi pertanyaannya adalah jawaban apa yang selama ini kita pakai? I'm fine, thank you, and you? Ada nggak selain itu? Ternyata banyak cara menjawab how are you dan banyak perbedaan makna sesuai konteks dan situasi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjawab how are you gitu ya, dengan beragam konteks dan contohnya ya. Are you ready? Let's get it down. Kalimat tanya how are you atau how are you ini menjadi mungkin di awal level belajar bahasa Inggris ini selalu muncul, dan textbooknya kita harus selalu menjawab I'm fine, thank you, and you, which is not realistic. Tetapi ini sayang sekali tidak selalu realistis. Kalau Anda benar-benar keluar dari kelas dan ternyata jawabannya tidak sekaku itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita meninggalkan kalimat-kalimat jawaban dari how are you yang sudah biasa dan itu-itu saja. Oke, check it out. How are you? Nah, yang perlu kita ketahui adalah how are you ini ternyata tidak hanya bertanya tentang kabar ya. Ternyata how are you itu juga tidak selalu berarti menanyakan kabar. Karena saya ingat dulu waktu pertama belajar di Inggris, sekolah di Inggris, pertama kali saya praktek karena saya sudah belajar di kelas dan seterusnya sekian tahun. Nah, tiba waktunya saya kuliah S2 sampai di Inggris, saya agak kaget ya karena ternyata how are you ini menjadi masalah tersendiri ya, teori dan praktek. Di sana orang-orang itu ketika menanyakan kabar how are you, itu saya buru-buru ingin cepat jawab dan detail ya. Saya anggap ya mereka beneran tanya ya how are you. Saya akan jawab I'm fine, thank you, and you. Ketika saya jawab begitu sudah hilang orangnya ya. Jadi cepat sekali. Jadi setelah tahu ternyata how are you itu juga sama dengan hello. Tidak perlu dijawab. Berarti jawabannya juga how are you gitu ya. Nah, itu yang biasa salah satu contoh bagaimana how are you itu tidak selalu menanyakan kabar, tapi seperti kata kalimat say hi gitu, seperti hello ya. Nah, kemudian tidak juga selalu butuh jawaban ya, basa-basi atau bagaimana memulai percakapan ya. Karena tidak semua how are you itu benar-benar menanyakan kabar. Beda konteks, beda arti, teman-teman. Ya, seperti tadi ya. Nanti kita lihat detailsnya. Dan yang paling penting hari ini kita akan belajar banyak cara menjawabnya. Ternyata banyak sekali. Tidak hanya yang kayak di SD tadi. I'm fine, thank you, and you. Itu adegan lama yang selalu terulang. Dan seharusnya setelah podcast hari ini, kita semua bisa meninggalkan itu ya. How to respond, how are you? Ini yang sering muncul ya. Ada 3 yang pendek-pendek yang sering muncul. Yang pertama, I'm fine. I'm good, I'm well. Tiga-tiganya betul ya. Tetapi ada persepsi yang perlu kita luruskan. Ada yang bilang I'm good itu salah ya, tapi itu benar. Cuman memang artinya sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau kita bilang I'm fine, how are you? I'm fine itu umum ya, secara umum. Oke, kita baik-baik saja. Lalu ada I'm good. I'm good itu kalau yang kita maksud bukan goodnya sehatnya ya, karena kita bukan dokter. Jadi yang disebut ketika kita bilang I'm good, kita akan mempersepsikan bahwa secara umum keadaan saya, hidup saya oke, baik-baik saja. Bukan kesehatannya, bukan kondisi tubuh dan seterusnya ya. Ini memang bahkan native juga banyak yang sering diajari dari kecilnya. Saya punya teman itu dulu, orang Scotland dari Aberdeen, diajari dia dari kecil, dia bilang jangan jawab dengan I'm good ya. I'm good itu salah. Mungkin ada faktor culture ya, karena itu I'm good itu lebih ke American dan mereka mungkin sedikit ingin meneruskan Scottish atau Britishnya ya. Tapi yang pasti itu benar, I'm good, tetapi maknanya yang perlu kita bedakan. I'm good itu tidak merefer ke kesehatan ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah I'm well. Kalau I'm well itu ya jelas kesehatannya. Aku baik, saya fit gitu ya. I'm well. Are you well? Yeah, I'm well. Gitu ya.
Ini sudah cukup umum, fairly basic, sering sekali dipakai ya. Jadi harapannya ini harusnya bisa kita kurangi. Atau kapan kita pakai ini? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada cara yang lain. Kalau tadi do, I'm well, good, dan fine boleh. Apakah menggunakan doing diantaranya juga boleh? I'm doing well, oke, tidak masalah. Sama artinya, saya baik-baik saja. How are you? I'm doing well. How are you? I'm doing good. Nah, ini yang perlu dicatat. Kalau tadi I'm good boleh, karena kata to be am berarti dia refer ke dirinya bahwa oh ya, saya baik-baik saja. Kalau di sini I'm doing good, ada kata kerja di sana yang berarti ini ada tanda seru, karena ini yang buat bingung biasanya. I'm doing good itu artinya adalah you are doing good deeds. Charity, you go to the hospital sharing toys to the kids, or Anda berbuat baik seperti Anda membagikan nasi kotak ke para pedagang kaki lima, atau Anda menyumbangkan sebagian uang Anda, sedekah, infak dan seterusnya. You're doing good. Jadi I am doing good artinya agak berbeda ya. I'm doing good itu artinya Anda melakukan aktivitas kebaikan. Hidup Anda itu sedang melakukan aktivitas kebaikan gitu ya. So I'm doing good. I'm sharing. I'm going to the saya pergi ke panti asuhan, berbagi baju baru dan makanan dengan anak-anak yatim misalnya. That's you doing good. I am doing good gitu. Jelas perbedaannya ya. I'm doing fine, tidak ada perbedaan, tetap sama ya. Saya baik-baik saja. Fairly basic sudah umum. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, I'm doing good itu sedikit berbeda artinya. Nah, kita ke yang berikutnya, easy responses. Easy responses ini adalah cara menjawab yang gampang-gampang ya. Oke, beberapa pasti sudah pada yang tahu. Pola yang pertama, pretty adjective. Pretty adjective, pretty plus adjective. Depannya ada pretty, berikutnya ada adjective, kata sifat. Dan ini banyak sekali kata sifat ya, tinggal ditambahin sendiri. Pretty fine, pretty good, pretty well. How are you? How are you? How are you? Pretty fine, pretty good, pretty well. Sudah tidak I'm fine, thank you lagi ya. Cukup ya, ada artinya pretty itu artinya fairly ya. Sangat baik ya, cukup atau sangat baik. Nah, ini juga sama, fairly plus adjective. Fairly fine, fairly good, fairly well. No problem. Fairly fine, jarang dengar ya, tapi benar kok. Berikutnya, ada quiet plus adjective. Quiet fine, I'm quite good. I'm quite well. How are you? I'm quite well. How are you? I'm quite good. I'm quite fine. Tetapi ini terkesan formal, lebih resmi ya. Berarti berbeda dengan yang tadi ya. Nah, I'm quite fine, I'm quite good, I'm quite well. Ada kesan formal di sana ya. Berikutnya, jika Anda ingin memberikan penekanan gitu, Anda benar-benar aku sehat banget ini. You can put really before adjective. Ada kata really di depan adjective. Jadi tinggal ditambahkan really fine, really good, really well. Ada penekanannya. Aku sehat banget gitu. Aku Bagas Waras gitu. I'm really good. I'm all good in the hood. Berikutnya ada ekspresi ini saya suka juga. I've never been better. Tapi agak panjang. I've never been better. Ini ada penekanan juga ya, tetapi ada variasinya. Ada yang never been better, yang sering saya dengar, atau kalian dengar, atau teman-teman semua dengar ya. Never been better, never better. Pernah dengar ini? Never better. Di Harry Potter, pendek sekali ya Hermione. Truly great, ini artinya adalah apik banget. I've never been better ya, atau really well, really well. Nah, ini artinya adalah truly great ya. Truly great itu apik banget ya. Piye kabare? How are you? Truly great. Never better. Never been better. Apik banget atau really well. Seperti yang tadi, ini juga adalah keadaan yang kita kasih penekanannya. Aku sehat sekali gitu ya. Ada penekanan, saya dalam keadaan sangat baik. Next, so far so good. Nah, ini sudah sering dengar ya. How are you? Boleh dijawab dengan so far so good.
Ini cocok digunakan ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, baik itu project atau task dalam keseharian kita, dan kemudian ada teman yang tanya, "How are you?" "So far so good." Gitu ya. Hidupnya progresif. Berikutnya adalah can't complain. I can't complain. How are you? I can't complain. Ini artinya adalah ya netral ya. Ya, I can complain, tapi ini bisa berartinya dua, ya tergantung konteks dan cara mengucapkan. Ada tone-nya tinggi apa rendah, dan yang paling penting ekspresinya kan ketika diucapkan. I can't complain, how are you? I can't complain. Nah, berarti positif ya. Oke, I can't complain, I have a good life gitu ya. Nah, yang kedua mungkin, how are you? I can't complain, could be worse gitu ya. Jadi itu netral gitu daripada kalau yang pertama ya, cukup perbedaan yang cukup kontekstual, jadi harus dilihat konteksnya ya. I can't complain. Ini yang saya suka juga tapi jarang saya pakai sebenarnya. Better than I deserve. How are you today? How are you? How is it going? Better than I deserve. Ini agak-agak menye-menye ya. Tongue in cheek bahasa Inggrisnya ya. Ekspresi ini adalah tongue in cheek atau guyon ya. Ini cukup tidak formal, jadi hanya untuk teman dekat, anggota keluarga atau significant others yang memang benar-benar dekat dengan kita. Kalau dengan orang asing, dengan misalnya ketika Anda duduk di halte terus Anda ditanya terus Anda tiba-tiba better than I deserve, agak nggak pas ya. Biasanya nih ya pada percakapan casual ya, orang yang sudah dekat dengan kita, friends atau coworkers, teman kerja dan seterusnya ya. Next one ini agak-agak silly dan receh ya, agak coba melucu, kadang-kadang juga nggak lucu juga. If I had a tail, I would wag it. Kalau Anda yang pencinta dog, ini agak lucu. Kalau saya susah, ini lucu apa enggak ya? If I had a tail, I would wag it. How are you? If I had a tail, I would wag it. Gitu ya. Begitu ya, tidak formal dan casual. Nah ini juga yang cukup flirtious, agak genit dan cenderung narsis ya. Kalau ditanya how are you, jawabnya what's in the street is that I'm pretty good. Ini kurang lebih kayak kata orang sih saya oke, keren gitu. Agak kurang nyambung dan narsistik. Tentu ini tidak Anda pakai kalau di setting formal ya. Ditanya dosennya kalian jawab ini. That's no good ya. Oke. Berikutnya, ini juga masih sama alirannya, aliran sarkastik receh ya. I'm great but I'm totally biased. Ini juga genit kayak tadi. Jadi tidak disarankan dipakai dalam menjawab pertanyaan yang formal. Kecuali ini casual, teman dekat atau family members atau significant others, bolehlah kalian coba receh seperti ini. I'm great but I'm totally biased ya. I'm okay. Nah, ini jawaban yang paling sering muncul yang mewakili ya jawaban netral gitu ya. Tidak buruk, tidak terlalu baik juga sih. So, neither good nor bad gitu ya. Ini kita pakai I'm okay. How are you? I'm okay. Ini kita pakai kalau konteksnya apa ya? Bukan, atau sebaiknya tergantung ya. Kita kalau kita bertemu dengan stranger atau acquaintances, orang yang kita ketemu di stasiun gitu, kalau kita bilang I'm okay, bagus kayaknya ya. Tidak perlu detail. Tapi kalau dengan anggota keluarga, I think it's not proper ya. Karena mereka ingin tahu detail kita, open, apalagi significant others ya. Ini tidak menunjukkan buruk atau baik, tapi ya neither good nor bad ya. I'm okay. Tapi ini cukup boring ya. Tuh. It's quite boring karena ini I'm okay. How are you? I'm okay. Seperti tadi I'm good, I'm well. Okay, I'm fine. Nah, kita akan belajar selain ini apa ya. Tapi yang penting Anda tahu kan, I'm alright. I'm alright. Pertanyaan ini kenapa saya ikutkan di sini, karena ini cukup unik. Tidak seperti cara menjawab how are you yang lain. I'm alright ini saya sering sekali waktu di Inggris, ini di British ya. British English itu sering kalau di kampus kita ketemu itu nggak pakai how are you sama sekali. Semuanya cepat dan kita hanya pakai alright. Jadi ini bisa menjadi pertanyaan sekaligus jawaban. Alright? Alright. Alright? Alright. Gitu aja.
Jadi ini cukup pendek ya. Cara menjawabnya netral juga cukup. Kalau untuk significant others kayaknya kurang pas ya. Ini yang casual aja boleh ini. Hati-hati pengucapan. Nah, ini huruf L-nya tidak usah diucapkan ya. Alright, bukan alright. I'm alright, tapi alright. I'm alright. I'm alright, alright gitu ya. How are you? I'm okay. Ya sama artinya. Tapi kita pakai I'm alright. Alright itu juga kayak menurut saya unik ya. How are you? I'm alright. So-so berikutnya adalah so-so. So-so itu bahasa Inggrisnya ya kayak tadi, neither good nor bad. Tidak baik banget tapi nggak buruk banget juga. Ini kurang bersyukur intinya ya. Kalau kita bahasanya mungkin biasa wae gitu ya. How are you? So-so. Could be better, mungkin bisa lebih baik, tapi pada yang sama could be worse, sama ya. Jadi ini orang yang kayaknya hidupnya kurang asik, so-so atau datar-datar aja ya. How are you? So-so. Not too bad. Apa artinya ini? Not too bad. Not too bad ini bisa sama tadi 50-50 ya, tidak buruk tapi tidak terlalu baik juga. Not truly great kayak tadi yang really well atau I'm great gitu ya. I'm doing great. Beda ini. Not too bad itu 50-50 tergantung tone suara, bisa netral atau bisa juga positif ya. How are you? How are you? Not too bad. Nah, kelihatan tuh senyumnya tuh ekspresinya. Berarti itu positif ya. Kalau I'm not too bad, ya biasa netral gitu kan. Not too bad. How are you? Not too bad. Nah, kalau kalian hidupnya gabut, ya, secara umum setiap harinya membosankan dan datar dan begitu saja, atau pas ditanya memang keadaan kalian begitu, ini ekspresi yang pas. Kalian atau Anda atau siapapun, whoever you are, you can use this beautiful one. Kalian boleh bilang same old, same old. How are you? How are you? Same old, same old. Boring on average ya. Hidup Anda cukup konstan boringnya ya. Kasihan. So, membosankan dan gabut. So, same old, same old. Ini di British juga saya sering dengar ya waktu di sekolah. Same old, same old. Orang yang penggerutu ya biasanya. Tapi ya karena kita belajar bahasa Inggris, kita harus pakai variasinya ya. Neither good nor bad. Tidak bagus banget, tapi tidak juga jelek banget ya. I could be better, I could be worse. Ini sama, ini kayak ditanya, how are you? I could be better, I could be worse. Sama, persis ya, 50-50. Ya, oke, bagus lah, alhamdulillah lah, bersyukur lah, 50-50 gitu. Jadi tidak ada penekanan ya, mana yang lebih ke bagus apa, you good or bad gitu. I'm alive, I'm surviving. Ini cukup menarik kalau pakai jawaban ini. Ini kayak kalian tuh sedikit lagi jadi bad gitu, hampir bad. 99 berapa persen lagi itu masuk ke bad daripada fine atau good-nya. Nah, kalian boleh jawab I'm alive, I'm surviving. Gitu ya. Misalnya mungkin banyak tugas sepanjang semester dan ini hampir deadline terakhir, hampir terlambat tapi nggak terlambat gitu. How are you? Nah, kalau saya tulisnya di sini almost bad ya, kurang lebih gitu ya. Close to very bad, tapi nggak bad. Kalau tadi kan, ya ini masih termasuk neither good nor bad. Tidak terlalu bagus, tapi tidak terlalu jelek juga. Nggak jelek-jelek amat. I'm alive, I'm surviving. Gitu ya. Nah, ini cukup sering saya dengar di film-film ini. Good enough. Ada good enough. Cukup baik lah. Mirip so-so ya. Ini untuk menyatakan sesuatu yang oke lah. How are you? Good enough. 50-50. Nah, ini agak sarkastik, charming, tapi sarkastiknya ini agak genit ya. Tapi menurut saya ini positif. Ini juga neither good nor bad. Ini juga tidak terlalu baik, tapi tidak terlalu buruk juga. Ungkapannya adalah how are you? How are you? Better now that I'm talking to you. Gitu. Apa kabarmu? Mendingan karena saya ngobrol dengan kamu. Agak genit kan? So better now that I'm talking to you. Dan memang cukup sarkastik ya. Don't do this in a formal conversation. Kalau di formal conversation agaknya kurang pas ya. Ketemu gurunya, ketemu dosennya, ketemu siapa yang
formal, di rapat Anda pakai ini agak-agak nggak pas ya. Nah, sekarang kalau kita negative response, karena kan hidup itu realistis ya. Padahal kita diajarkan untuk menjawab how are you itu selalu I'm fine, thank you. Gimana kalau kita nggak fine? What if we are not fine? Oke, nah maka kita akan belajar negative response-nya bagaimana ya. Apa aja? I'm alright now, but there's still time for everything to go wrong. Ini agak lebay sih. Sangat sarkastik, ngece, dan ngelawak ya. Kayaknya nggak lucu juga tapi. Artinya ditanya gitu ya, dan negatif. Tapi kan orang tuh biasa kalau ekspresi menjawab ketika dia tidak baik, sedang negatif, sedang not okay kan tidak perlu yang justru lebay itu lebih bagus ya. Kita meliuk-liuk menjawabnya. I'm alright now, but there's still time for everything to go wrong. Perhatikan sendiri ya kalimatnya ya. Saya baik-baik saja sekarang, tapi masih ada kemungkinan dan masih banyak waktu untuk semuanya tidak baik-baik saja. Ini cukup unik ya. Sarkastik, ngece, dan ngelawak ya. Nah, ini ada satu frasa yang bagus untuk kalian hafalkan atau kita pelajari. I'm not going to lie. Ini untuk ketika kita ingin mengungkapkan keadaan kita yang tidak baik. Kan kadang juga kita pengen ya. How are you? Kita pengen sih ngucapin dan nyeritain. I'm not feeling good. I feel terrible. I'm not good. I'm not doing so well. I'm struggling a bit gitu. Tapi, gimana? Ini sebaiknya ada di depan ini. Kita bisa pakai kalimat awal ini. I'm not going to lie. Jujur-jujuran nih. Sebenarnya I feel terrible. Saya nggak enak. I'm not good. Kacau. I'm not doing so well. Ambiar gitu ya. I'm struggling a bit. Wah, kepayahan saya ini. Nah, ini satu frasa yang bagus untuk kalian ingat atau kita ingat ya. I'm not going to lie. Nah, tentu ini tidak akan kita pakai di kondisi formal ya. Atau kita berbicara dengan acquaintances atau strangers. Coba ya kalian bertemu dengan orang baru di halte atau di bus station atau railway station. Terus tiba-tiba kalian cerita ini cocok nggak? Curhat gitu kan. Ini kurang pas. Jadi ini hanya cocok untuk apa? Untuk orang-orang dekat. Close ones atau significant others atau close members of family. Atau anggota keluarga. Kalau dengan orang asing, strangers atau acquaintances, kayaknya agak aneh kalian tiba-tiba cerita, I'm not going to lie, I'm not doing so well. Siapa lo ya? Who are you then? Oke, hati-hati. If you are not positive, you don't have to tell everybody. Karena ada juga namanya manner ya. Bukan berarti kalau kalian ditanya itu harus dikasih tahu kan keadaan sebenarnya. Karena how are you itu tidak selalu menanyakan atau ingin benar-benar menanyakan keadaan Anda ya. Only if it is your close ones, significant others, or family members. Ya, karena mereka memang pengen tahu kan keadaan Anda. Clear ya? Next. I'm snowed under. Ini cukup ya jarang dipakai. I'm snowed under artinya di bawah salju. Kalau di bawah salju gimana? Bahaya. Frost bitten bisa apa? Berbahaya. Berarti artinya apa? Ya berarti kalian atau kita sedang nggak enak gitu. Nggak baik lah keadaannya. I'm snowed under. How are you? I'm snowed under. It's been a bit of a tough weekday. Atau kita yang lain bisa pakai variasi yang lain. It's been a bit of a tough week or day. Nah, ini biasanya untuk menyatakan kalau kita kebanyakan lembur, banyak aktivitas di bawah tekanan, rempong. Kalau kalian mahasiswa tentu banyak tugas, ya kan? Sudah banyak tugas, deadline-nya habis gitu kan. Nah, begadang, sistem kebut semalam dan seterusnya. So, how are you? Are you snowed under? Gitu. Atau sedang dalam masalah gitu ya. Kira-kira begitu. I'm not having an easy time at the moment. Nah, ini berikutnya adalah jujur, I'm not having an easy time at the moment. Saya lagi kesusahan sekarang ini nih. Nah, hati-hati kalau ada yang menjawab begini, berarti he or she needs support. Berarti kalian adalah, tidak mungkin dia orang asing dan tidak mungkin dia acquaintances. Pasti dia adalah minimal adalah friends atau family members atau significant others ya. It can be those kind of relationship ya. Berarti kalau ada yang mengucapkan ini, dia pengen support ya karena dia ucapkan I'm not having an easy time at the moment.
Alright, so lalu kita lanjutkan percakapannya ya. Tetapi di kondisi yang lain kan tidak semuanya pengen ya kalau ditanya how are you terus kita pengen cerita I'm in trouble ya, I'm not doing well gitu kan. Tapi maka kemudian gimana caranya untuk menghindari menjawab, karena ada orang yang punya masalah tapi nggak suka sih pamer-pamer masalah gitu ya, atau tidak mau cerita ke sembarang orang begitu. Avoiding the questions, even itu adalah close ones atau family members atau significant others, tidak ingin ceritakan, gimana caranya bilang? Misalnya Anda ditanya how are you, dan orang itu mungkin udah tahu Anda ada masalah, lalu you nggak mau jawab, how to say? Nah, ada caranya. Yang pertama ini cukup gampang. You don't want to know, ya, bilang saja langsung. You nggak pengen tahu, nggak usah ya. Itu intinya gitu ya. Udah nggak usah dibahas. Ya. You don't want to know, ya. Don't ask. Nah, ini lebih direct ya. Don't ask. Honestly, please don't ask me. Udah nggak usah dibahas ya. Tidak ingin cerita. Jadi kalian juga harus peka ya. Jangan malah dikorek ya. Karena kalau orang itu juga ingin ditanya how are you, ingin cerita, pasti dia akan cerita dong, ya. Dengan ekspresi yang tadi yang lain ya, dia akan cerita. Maka kita lanjutkan. Do I have to answer that? Berikutnya, do I have to answer that? Perlu dijawab ya. Mungkin ini sudah tahu ya. I think you already know. I think you are already know. Do I have to answer that? Ini agak sarkastik. Kalian tentu harus sensitif dengan ini. Kalau udah begitu berarti ya udah hati-hati. Sudah tahu, dan ini pasti annoying. Pertanyaan Anda itu kayak menjengkelkan yang ditanya, karena sudah tahu masih nanya ya, do I have to answer that gitu. You know I have a problem but you ask me how are you gitu. Kalau nanya terlalu pagi, ketemunya habis subuh, how are you gitu. Ini ada agak sarkastik juga, tapi ini juga tentu pasti untuk yang casual, bukan yang formal, dan tentu dengan bukan orang asing dong. Shh, too early to tell. Artinya, iya, it's not the time yet. Ya, belum terlalu awal untuk ngasih tahu ya. Belum mulai, saya presentasinya pagi nanti jam 10, ini baru jam 4 sudah nanya. Gimana? Belum ya? Ill responses, kadang-kadang bukan hanya negatif. Kalau negatif tadi yang I'm not well, I'm not doing well, I'm unwell, gitu ya. Atau nah ini bagaimana cara lainnya gitu ya, untuk menunjukkan, mengekspresikan kita sedang tidak enak badan, atau ill responses ya, ill responses nih. I'm feeling a bit under the weather. Ini sudah sering dengar ya. I'm a bit under the weather. Sering di film-film itu banyak. Saya tidak enak badan. Jadi nggak ada lagi I'm not delicious ya. My body is not delicious. Wah, merinding saya. Mahasiswa saya masih ada yang pakai gitu. Mungkin sarkastik ya, bercanda, tapi bercandanya no. Not in my dreams ya. Nggak lucu ya. I'm feeling a bit under the weather. Artinya saya sedang tidak enak badan. Yang negatif tadi tinggal ditambahin not yang di awal ya. I'm not doing well boleh, I'm not doing good. Nah, ini berbeda catatannya tadi ya. Tidak sama artinya, dia sedang tidak melakukan aktivitas kebaikan gitu ya. I'm not doing fine. I'm not doing fine. Saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Hati-hati kalau ada orang yang menjawab begini, berarti dia butuh support ya. Kasih kodenya itu. Ada juga yang agak ini ngaco jawabannya, ini saya pernah dengar juga di film apa ya, Oliver Twist kayaknya. Ekspresi ini keluar dari seorang penggerutu ya. Dia ditanya how are you, dia jawabnya overworked and underpaid. Lembur terus dan gajinya sedikit gitu. Tentu ini tidak pas untuk dipakai untuk di aktivitas, di conversation yang settingnya formal, atau Anda dengan stranger. Tapi agak lucu juga kalau kalian dengan orang asing baru ketemu dipakai gitu. Ini cukup lucu, tapi bisa juga nggak lucu karena sarkastik ya, dan nggak pas kalau itu bukan di setting yang dengan teman dekat atau keluarga gitu. Slowly but surely dying actually, aren't we all? Ini cukup nyeleneh juga jawabannya.
Saya nyontek dari apa ini tadi ya. Saya lihat ada ekspresi di film apa saya lupa. Slowly but surely dying actually, aren't we all? Kayak orang yang menggerutu juga sih ya. Mesake gitu ya. Jadi nelangsa jawabnya tapi sarkastik sebenarnya nyindir ya. Slowly but surely dying actually. Orang yang melihat dunia ini secara negatif. Kurang bersyukur sih kata teman saya. So, ini hati-hati kalau pakai ini, slowly but surely dying actually. Aren't we all? So, how are you gitu kan pertanyaannya. Ini ada lagi, walau kadang-kadang kita mempelajari satu hal itu tidak perlu dipraktekkan ya, tetapi justru kita tahu itu tidak perlu dipraktekkan. Contohnya ini, somewhere between blah and meh. Ya, blah and meh. Ini kayak orang yang benar-benar ya tidak formal, sangat sarkastik, ya kayak nggak jelas gitu. Artinya ya sama, ya. Ya, segitulah. How are you today? Somewhere between blah and meh. Ya, menggerutu ya. Ya, segitu deh. Nggak jelas. Artinya sama seperti tadi. Not too bad, not too good. Tidak formal, tetapi ini juga sarkastik ya. Nah, tipsnya dari sekian banyak list tadi yang bisa dicoba, selain I'm fine, thank you, and you, udah nggak kepake lagi kan harusnya. Nah, ada tempat dan waktu untuk teman-teman memakai tadi. Tidak semuanya kita bisa pakai, harus dibagi dua ya. Kita pakai yang short and simple untuk orang asing atau baru kenal. For untuk strangers atau acquaintance. Kalau ketemu orang di shopping center, di mall, di train station, ketemu di halte bis, ketemu di perpustakaan, kita baru kenal, tentu kita pakai jawaban yang short and simple. Tidak usah terlalu jujur jawabnya, how are you, lalu curhat, kurang pas ya. Pada contoh-contoh yang tadi kita pakai yang short and simple saja ya. Karena tidak selalu itu butuh jawaban panjang ya. Nanti malah bikin repot orang ya. Tadi cuma mau hello, kok kenapa harus how are you? I'm fine. How are you? I had a problem gitu. Siapa yang tanya gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika itu dengan teman, anggota keluarga dekat gitu ya, atau seseorang yang dekat dengan kita pakai explicit. Explicit itu adalah ya kita jujur-jujuran aja karena mereka butuh tahu ya. Gitu. Ketika mereka bertanya, truly they really want to know how you feeling. Biasanya itu mereka bertanya benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Anda gitu. Berbeda dengan orang asing atau baru kenal gitu ya. Oke? Nah, ini yang kita rangkum di akhir, short and explicit. Short itu untuk acquaintance atau strangers, explicit itu untuk orang-orang yang dekat atau anggota keluarga atau friends ya. Contohnya good, fine, great, well itu short ya. How are you, sir? I'm good, I'm fine, I'm great, I'm well, I'm doing fine, I'm doing great ya. I'm good gitu. Nah, itulah kita pakai untuk yang short ya. Lalu untuk yang eksplisit itu karena kita memang benar-benar ingin share yang kita rasakan dan mereka ingin tahu, benar-benar bertanya, they really want to know how you feeling. Contohnya adalah frustrated. How are you? I'm frustrated. I'm busy. You ngapain? How are you? I'm busy now. I'm tapping and making a recording for my podcast in by class misalnya. I'm stressed out gitu. Kita ngobrol dengan keluarga, ketemu biasanya langsung ngobrol masalah kan. Gak mungkin kita jawabnya I'm good and fine. Malah kebalikan ya kalau kita ke anggota keluarga, close one atau family members malah jadi impolite ya, kayak gak proper kalau kita jawabnya okay, I'm fine, great, do it. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Pasti kalau itu adalah teman dekat atau keluarga malah ditanya, just okay? Beneran okay aja gitu. Maka ketika itu settingnya non formal, casual, teman, close family members, ya kita bilang lah aslinya. Frustrated, busy, I'm stressed out. Aku lagi stres nih. I'm exhausted, saya capek sekali. I'm unwell, saya nggak enak badan. Just okay? Beneran oke aja gitu ya kira-kira. Dan banyak adjektif yang lain yang merepresentasikan perasaannya. Karena memang menanyakan kabar itu ada dua tadi ya. Kalau di versi yang awal adalah versi acquaintance atau strangers, ketika kita bertemu dengan orang asing atau
yang baru kenal, ya janganlah panjang-panjang, janganlah jujur-jujur, ya jawab saja baik ya, dan simple and short ya. Sebaliknya kalau dengan keluarga kita, dengan walaupun pilih-pilih juga ya, atau close friends atau significant others, kita cenderung bisa sharing benar-benar how we are gitu. Kita benar-benar gimana perasaannya, I'm exhausted, I'm tired, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini di akhir, the last, how are you? Kita sudah belajar banyak sekali ekspresi, dilarang lagi jawab, I'm fine, thank you, and you, gitu ya. Itu adegan dari TK, SD sampai sekarang seharusnya sudah ditinggalkan, ya, karena itu memang textbook dan yang diajarkan itu tidak selalu textbook di luar sana ya. Maka silakan, please answer the question with what we learned today and why. How are you? Saya tanya nih buat yang mendengarkan semuanya. How are you? Kalian boleh pilih deh. How are you? How are you? Pakai ekspresi yang sudah tadi. Atau kalian punya ekspresi yang lain yang belum saya tulis hari ini. Boleh tulis dan jawab di kolom komentar. Happy learning everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.